Oke, Tribuners, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang lebih jauh tentang persoalan lingkungan hidup, kaitannya dengan sebuah perspektif baru dalam, sebenarnya perspektif lama tetapi baru terangkat kembali tentang ekoteologi dalam mewujudkan keadilan ekologis. Diskusi ini diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan bekerja sama dengan tribuntimur.com, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ekoteologi untuk mewujudkan keadilan ekologis bersama Profesor Dr. Muhammad Latif. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore. Ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Beliau akan membersamai kita dalam membicarakan tentang bagaimana pentingnya ekoteologi ini di tengah kehidupan kita saat ini. Tribuners, sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama puluhan tahun terakhir ini problem kerusakan lingkungan hidup semakin menjadi keresahan global, dan bukan hanya sebenarnya menjadi persoalan lokal kita, tetapi ini sudah menjadi keresahan global. Dunia-dunia global internasional sudah resah dengan kerusakan lingkungan hidup. Kenapa? Karena nyata merugikan peradaban manusia, dan itu terasa sampai di kita di lokal Sulawesi Selatan ini. Pak Prof, kita tahu kerusakan ekologi ini sangat masif dan sangat jarang orang membicarakannya, dan sangat baik secara kebijakan maupun secara politik sangat jarang orang memperbincangkan ini, dan Walhi mencoba mengambil tempat itu, ruang itu untuk membahas tentang apa sih sebenarnya urgensitas ekoteologi ini dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Jadi mungkin kita akan memulai dulu Prof dari konsepsi tentang ekoteologi ini. Kira-kira bagaimana itu Prof? Karena setahu saya ini sudah ide lama tahun 60-an mulai muncul ini, tapi muncul kembali lalu tenggelam lalu muncul kembali. Nah, bagaimana Pak Prof? Silakan Pak Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya kira konsep ekoteologi ini memang isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan dalam konteks sekarang, apalagi menengok ya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada level global maupun pada level regional gitu. Dan kita di Sulawesi Selatan ini, saya kira memang menurut catatan Walhi, kita juga memang mengalami kerusakan lingkungan yang tanpa sebenarnya kita sadari bahwa sebenarnya ini bagian dari ketidakberpihakan kita gitu kepada apa yang disebut dengan ekoteologi gitu. Jadi kalau melihat secara konseptual, ekoteologi sebenarnya itu adalah teologi yang membicarakan tentang lingkungan gitu. Ya. Nah, lingkungan di sini tidak hanya dalam konteks secara fisik ya. Tapi 4 elemen yang seringkali menjadi esensi pokok ya dalam kehidupan ini ya, air, tanah, udara, dan api ya. Itu bagian dari lingkungan gitu. Nah, tapi yang paling menarik sebenarnya dalam konteks ekoteologi itu bagaimana menghubungkan tiga relasi dari 3 entitas itu. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, kemudian yang kedua adalah alam, kemudian yang ketiga adalah Tuhan gitu. Nah, relasi segitiga ini sebenarnya menjadi substansi dari ekoteologi gitu. Bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Kerusakan yang terjadi pada alam ya, sebenarnya kita mencederai ya nilai-nilai ketuhanan di situ gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini kerusakan lingkungan bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang beragama itu menganggap bahwa ini bukan bagian dari teologi gitu. Padahal itu teologi gitu. Itu yang membicarakan tentang nilai-nilai ketuhanan, tidak hanya pada persoalan normatif agama itu sendiri, tetapi persoalan alam itu adalah bagian dari ayat-ayat Tuhan. Gitu. Nah, ini yang sering abai ya, absen dalam konteks cara kita beragama gitu.
Ya, jadi begini, ini menarik ini Prof. Tiga varian tadi, manusia, alam, dan Tuhan, bahwa kerusakan pada alam adalah salah satu cermin dari kerusakan hubungan manusia dengan Tuhannya. Betul. Ini yang menarik ini. Nah, tetapi kita lihat di fakta lapangan Prof, bahwa kerusakan ekologi ini banyak terjadi. Itu kalau dalam kajian Walhi dan dalam riset-riset Walhi itu dipicu oleh industri. Ada pertambangan, ada industri kehutanan, perkebunan, industri pertanian dan lain-lain. Nah, ini semua ini bagaimana menyikapi ini Prof di tengah konsep ini menurut saya sangat bagus tentang ekoteologi ini dan relevan, dan dia adalah cara baru barangkali yang dilirik oleh Walhi untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup. Tetapi faktanya tantangan di lapangan besar Prof. Ini berkaitan dengan kerusakan lingkungan ini sangat linear dengan ekonomi, income negara, income otonomi daerah, industri tambang, kehutanan dan lain-lain. Bagaimana itu Prof? Saya kira memang berharap kepada perspektif kita gitu ya dalam berteologi hanya mengandalkan ekologi memang tidak cukup. Tidak cukup gitu. Makanya isu lingkungan itu sebenarnya beririsan dengan konsep demokrasi gitu. Di mana demokrasi di situ keterlibatan publik gitu ya. Di situ ada keterbukaan, maka yang paling utama adalah keadilan gitu. Jadi ketika masyarakat paham tentang haknya, dia paham bahwa misalnya industri itu limbah industri industri telah mengganggu itu kan sudah mengganggu hak-hak sipil masyarakat gitu. Jadi pemahaman tentang demokrasi itu juga menjadi bagian penting dalam konteks kita merumuskan apa yang dimaksud dengan ekotologi. Gitu. Jadi ekotologi itu tidak hanya bicara tentang ayat-ayat Tuhan gitu. Dia sangat berkait dengan isu-isu kontemporer isu-isu hak asasi manusia, isu demokrasi gitu ya, isu-isu hak lokal gitu. Itu juga bagian dari itu. Makanya ini harus bekerja sama secara simultan gitu. Jadi demokrasi adalah vitamin dari ekotologi kira-kira begitu, Prof. Saya kira begitu. Nah ini kalau misalnya ekotologi ini kita mau bumikan, itu kira-kira bagaimana modelnya itu, Prof, caranya? Saya kira memang harus ada kerjasama Pak Karim terkait dengan ini gitu. Jadi tokoh agama juga harus hadir. Pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus hadir. Dan juga pada sisi yang lain kita ada aktivis-aktivis LSM, gitu Walhi misalnya yang menyuarakan gitu. Saya terus terang Pak Karim, saya juga tidak mengatakan diri saya sebagai tokoh agama tapi saya juga sering tampil misalnya menjadi khatib gitu. Betul. Saya menjadikan data-data Walhi itu dalam khutbah saya sebagai bahan saya untuk luar biasa. Menjustifikasi bahwa di sini banyak kerusakan gitu. Saya mulai dari data WHO setelah itu masuk kepada Walhi gitu ya. Di situ saya menyebut bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi ini itu banyak dilakukan oleh aktornya adalah manusia, gitu. Manusia yang tidak paham terkait dengan ekotologi, gitu ya. Kemudian manusia yang mencederai nilai-nilai demokrasi, gitu ya. Itu yang menjadi pelaku. Nah, makanya ini harus secara simultan ini semua harus menyuarakan gitu. Cuma memang sayangnya tidak banyak tokoh agama yang menjadikan isu ekotologi itu sebagai bagian penting gitu. Di ceramah-ceramahnya, konten-kontennya gitu. Betul. Ini jadi problem juga ini. Jadi begini, menarik ini. Jadi harusnya tokoh-tokoh agama juga terlibat dalam mensosialisasikan ini, Prof ya. Harusnya dimulai dari mereka kira-kira mengajak kelompok masyarakat lain, masyarakat sipil, LSM, pemerintah menyerukan kepada mereka untuk membangun penyadaran kira-kira tentang pentingnya ekotologi ini, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan tiga pilar tadi itu, tiga hal tadi itu manusia, alam dan Tuhan. Nah, selain misalnya menyuarakan lewat forum-forum resmi atau ruang-ruang ibadah, kira-kira ekotologi ini disiarkan atau disosialisasikan ke masyarakat itu kayak bagaimana
bagusnya itu, Prof? Ya, saya kira harus banyak ini ya, pendekatan gitu ya. Tidak hanya satu arah saja gitu ya. Misalnya tokoh agama tampil di ruang publik gitu. Tapi hal yang lain menurut saya secara kelembagaan gitu. Ya. Jadi misalnya tokoh ormas yang besar yang kita punya misalnya di Indonesia ini ada NU, ada Muhammadiyah ya. Itu memang mestinya menjadikan sebagai isu sentral gitu ya. Isu sentral dalam konteks strategi mereka ya. Program-program kerjanya sejatinya itu beririsan dengan hal-hal yang sifatnya lingkungan gitu. Ya, kalau misalnya ini dua ini bergerak, NU dan Muhammadiyah, ini mungkin bisa minimal gitu ya, minimal mengurangi lah. Gitu ya. Karena yang dua ini kan paling banyak masalahnya. Gitu ya. Kemudian hal yang lain selain secara kelembagaan ya, saya kira lingkungan kampus juga harus banyak bersuara. Ya. Mahasiswa kita yang banyak sekalian, baik dari negeri maupun swasta, itu perlu ada sosialisasi dan penyadaran. Tapi tunggu dulu, Prof. Apakah ormas ini masih bisa diandalkan untuk itu? Ekoteologi ini. Kenapa? Karena kan dua ormas ini kan kemarin tahun lalu terima konsesi tambang. Gimana itu, Prof? Iya. Saya tidak ingin melihatnya terlalu jauh secara ini ya, tapi paling tidak bahwa dua ormas ini itu memiliki umat lah, memiliki jamaah yang mungkin tidak satu visi gitu. Ya, ada yang ingin tambang gitu ya, ada juga yang tidak gitu. Nah, sekarang yang kita perkuat itu adalah orang-orang yang terlibat dalam dua organisasi ini itu kemudian concern ya, memiliki perhatian yang serius ya, memiliki paradigma yang sama terkait dengan lingkungan itu. Ya. Karena dua organisasi ini kan sudah sangat panjang ya, memiliki pengalaman gitu ya. Ada, kalau di NU kan kita mengenal misalnya ada NU kultural tidak semua masuk dalam struktural gitu. Tokoh-tokoh aktivis NU saya kira bisa menyuarakan itu. Ya. Jadi tidak hanya mesti dari top down ya, tapi bottom up ya. Orang-orang yang ada aktivis di NU itu bisa menyuarakan itu. Ya. Tapi konteksnya kelompok-kelompok organisasi masyarakat ini tadi ini justru jarang menyuarakan itu, Prof. Mungkin ada yang menyuarakan seperti Prof secara individu menyuarakan dari UIN, mewakili UIN secara individu menyuarakan. Nah, kira-kira strategi untuk menyebarkan ini menjadi suara publik ini, ekoteologi ini harus menjadi diskursus publik atau setidaknya jadi wacana publik lah kira-kira. Itu strateginya bagaimana, Prof? Saya mohon maaf ya Pak Karim. Saya pernah diundang, kebetulan saya aktif di NU. Untuk membawakan sambutan di PCNU Kota Makassar. Nah, di situ hadir para tokoh-tokoh NU di Kota Makassar dan sebagian besar menurut saya mereka dalam balik-balik gitu. Nah, saya sampaikan di situ gitu. Program kerja Bapak Ibu ini jangan hanya sifatnya formalitas gitu. Yang hanya menjustifikasi apa yang misalnya dilakukan oleh pemerintah, meskipun itu bisa mengganggu ya, membahayakan lingkungan gitu, itu harus bersuara. Iya, betul. Tampil di ruang publik gitu. Coba kalau misalnya PCNU Kota Makassar itu tampil di agak sedikit vulgar saya menyampaikan coba tampil di di atas mobil kontainer gitu. Kemudian orasi di situ terkait dengan krisis air bersih di Makassar. Itu akan menjadi best practice itu. Betul. Dan semua mengganggu-ganggu gitu. Wah, ini yang sering ini. Persoalan sampah di masyarakat ini persoalan luar biasa Pak Garin. Betul. Tapi mana kita dengar ada dari dua ormas ini yang kemudian menyuarakan gitu ya. Betul. Hadir di ini kan. Nah, ini yang mesti saya tangkap makna ini, Prof, dari pernyataan dari cerita ini bahwa untuk ekoteologi ini dia harus mensasar hal-hal yang bersifat hari-hari. Sampah, krisis air minum, air bersih misalnya. Di Makassar ini masih banyak daerah yang tidak mengakses air bersih. Menurut catatan Walhi kan salah satu yang dekat dengan sumber air justru krisis air kan. Ini ironis ini. Ini. Oke, kita break dulu sebentar, Prof. Baik. Nanti kita lanjutkan. Tribuners, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Oke, sahabat Tribuners, kita kembali lagi bersama Profesor Dr. Muhammad Latif membicarakan tentang ekotologi untuk mewujudkan keadilan ekologis. Ya, begini Prof, Walhi ini sudah mencoba beberapa cara untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup. Mulai cara advokasi, cara protes, kampanye, sosialisasi di masyarakat, itu sudah dilakukan semua. Tetapi efektivitasnya tidak bisa belum 100% lah. Karena di satu sisi ini yang pelaku-pelaku kerusakan lingkungan ini bukan juga orang sembarang. Nah, Walhi kemudian melirik konsep ekotologi ini sebagai sebuah cara baru yang kira-kira bisa diandalkan untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Karena apa? Karena lingkungan hidup yang stabil, yang normal, yang sehat, itu sama halnya dengan dia adalah cerminan keimanan kalau dalam perspektif ekotologi. Artinya tanggung jawab keimanan terhadap lingkungan hidup itu juga sangat penting. Nah, kira-kira kalau konsep ekotologi ini mau kita terapkan dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan misalnya, anggaplah di UIN misalnya atau di madrasah aliyah, di pesantren-pesantren, itu kira-kira bisa, Prof? Saya kira bisa. Ya, ini kan sebenarnya karena ini bagian dari kehidupan kita itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Persoalan-persoalan yang misalnya buang sampah di sembarang tempat, nah, itu bagian dari tradisi kita gitu ya dalam apa mengelola kehidupan. Ya, mungkin tidak ada kaitannya, dianggap bahwa tidak ada kaitannya dengan agama, tapi itu bagian dari kita gitu itu juga saya kira mispersepsi gitu ya kalau dianggap bahwa tidak ada kaitannya dengan agama gitu ya. Tapi dengan melihat effort yang dilakukan oleh teman-teman Walhi ini, saya kira kita patut memang mengapresiasi gitu ya. Ya, karena Walhi lah yang menjadi motor penggerak gitu ya, dalam membangun gitu ya kesadaran lingkungan dengan menyajikan data-data gitu ya, terkait dengan makanya saya Pak Karim agak keras juga gitu dalam terutama ketika menghubungkan dengan keimanan gitu ya, dengan ini. Saya waktu pengukuhan guru besar, kebetulan ini bagian dari naskah guru besar saya ya, terkait dengan pidato guru besar saya. Saya menyebut bahwa orang yang membuang sampah di sembarang tempat atau membuang limbah tanpa memikirkan dampak negatif yang dihasilkannya dan itu bisa merusak lingkungan, itu saya bisa sebut sebagai kafir ekologis. Wah, luar biasa. Itu sudah melangkah ke situ gitu. Ya, apa bedanya dengan kafir-kafir yang ini ya? Ini kan sudah mencederai mencederai kehidupan manusia, memutus mata rantai gitu ya, rantai kehidupan manusia. Saya menyebut sebagai kafir ekologis. Ya, sementara bagi teman-teman yang justru sangat merawat lingkungan itu disebut sebagai keimanan ekologis. Jadi dua-duanya bisa hadir. Gitu. Bisa hadir. Ya, jadi orang yang mencintai lingkungan itu berarti keimanannya itu memiliki nilai tambah gitu ya. Sementara ini yang merusak lingkungan, para pelaku-pelaku illegal logging gitu ya, merusak lingkungan. Kafir ekologis. Ya, itu saya menyebutnya sebagai kafir ekologis gitu. Nah, ini agak keras kita harus menyebutnya karena ini sudah sangat kronis gitu. Betul. Sangat kronis ya di Makassar lah gitu ya. Kita melihat bagaimana sampah-sampah gitu, orang membuang sampah gitu. Bahkan sering sekali saya melihat di beberapa tempat ya, yang bukan tempat sampah, itu kemudian orang buang sampah di situ. Bahkan di dekat rumah ibadah ya? Iya, dekat rumah ibadah gitu. Di situ ditulis ya, di situ ditulis gitu. Menarik juga ini. Saya sering sampaikan di khutbah-khutbah itu. Ditulis di situ, ya Allah, cabutlah nyawanya orang yang membuang sampah gitu. Itu kan sebenarnya bentuk keputusasaan masyarakat gitu. Dalam melihat kapok mereka melihat gini, ini ayat apa lagi ini yang ini gitu. Makanya tadi saya bilang memang
walhi, kemudian tokoh agama itu harus turun ke lapangan, gitu ya. Ya, turun ke lapangan, ya bertemu dengan masyarakat gitu. Untuk menjadikan ini sebagai tradisi yang baik gitu. Dan pendidikan saya kira salah satu menjadi medianya gitu ya. Harus dari awal anak-anak kita itu diajar gitu. Orang yang bawa mobil mewah misalnya ya, kita lihat gitu di tengah jalan dia buang sampah. Itu tidak beririsan dengan karena itu tadi. Karena dianggap bukan dari doktrin ibadah, gitu. Bukan bagian dari ayat-ayat suci gitu. Ya. Nah ini harus dibangun dari awal. Jadi pendidikan jalan, ya. Kemudian civil society juga harus jalan. Kemudian pemerintah juga harus mensupport gitu. Ya. Harus keras gitu. Perda-perdanya harus jelas. Ya. Tapi kan biasanya justru pemerintah sendiri yang bertentangan dengan itu, Prof. Ya, itu dia menjadi. Misalnya soal lingkungan hidup di kawasan pesisir yang harus dijaga, tiba-tiba jadi disulap jadi proyek. Itu gimana, Prof? Itu juga jadi problem gitu ya. Kita di kampus ya setidaknya hanya menyuarakan saja gitu ya. Iya. Saya kira memang banyak hal yang bisa ditempuh. Kalau tokoh agama ini kemudian bersatu, baik itu udah Muhammadiyah, kemudian kampus juga ikut di situ, kemudian adalah elemen-elemen LSM gitu, kemudian RDP lah gitu ya. Pintu kita kan ada di DPR gitu. Betul. Ya, kalau misalnya deadlock di pemerintah, ya kita bisa mengajukan ke parlemen gitu ya. Tapi menarik ini istilah tadi, Prof. Kafir ekologis. Kafir ekologis. Jadi kira-kira ini kayaknya ini penting disosialisasikan, Prof. Ini kafir ekologis ini biar ada sanksi moral. Semacam kritik moral terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Baik itu dalam individu misalnya buang sampah maupun yang sifatnya korporasi yang merusak lingkungan. Karena begini Pak Karim, maaf saya potong gitu. Siap. Ini kan sebenarnya kalau aspek spiritual, alam ini sebenarnya ada sakral. Alam ini kenapa dia hadir? Itu kan diciptakan oleh Tuhan. Dan kata lain bahwa ada unsur ketuhanan yang ada dalam alam ini. Gitu. Alam itu sakral. Betul. Nah kalau alam itu dirusak, sebenarnya sama saja kita merusak unsur-unsur ketuhanan gitu. Bagian dari ayat-ayat Tuhan gitu. Itu masyarakat kita seringkali tidak melihat itu gitu. Jadi makanya ada dalam saya sampaikan hadisnya ya. Perintah untuk menanam pohon itu itu diajarkan dalam hadis Nabi itu. Meskipun itu kiamat besok, kalau masih ada kesempatan untuk menanam pohon, tanam hari ini. Itu hadis ya? Hadis itu. Oh, luar biasa. Dan itu sahih hadisnya. Kalau begitu pentingnya itu merawat lingkungan gitu. Karena ini jarang disuarakan oleh teman-teman atau tokoh-tokoh agama kita gitu ya. Makanya saya agak apresiatif juga ya sama misalnya falsafah Konghucu itu ya, nama Konghucu itu menganggap bahwa alam ini itu bagian dari family, keluarga. Betul. Jadi alam di luar dari diri kita itu sebenarnya adalah keluarga. Pohon itu adalah keluarga kita. Jadi lingkungan itu adalah circle kita. Family circle kan, lingkungan keluarga. Jadi merusak alam itu sebenarnya itu merusak keluarga kita. Artinya merusak diri sendiri. Seperti misalnya di kota Makassar ini misalnya, itu rusak lingkungannya maka banjir. Iya banjir lah. Yang siapa yang jadi korban? Gitu. Kita semua kan? Kita semua jadi korban. Betul. Bahkan masjid juga jadi korban. Merusak diri sendiri sebenarnya Prof ya. Gitu. Nah, tetapi menarik itu Prof. Cuma kan ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengawal ini perspektif ekoteologi ini terintegrasi dalam sistem pendidikan. Iya. Itu memungkinkan tidak itu Prof? Saya kira sekarang Kemenak itu salah satu agenda besarnya yaitu adalah ekoteologi. Ya, coba bisa dibocorkan sedikit Prof. Jadi Astag Protas dari Kementerian Agama
itu kemudian di breakdown ke semua unit ya, ke apa, Kementerian Agama sampai paling bawah itu bagaimana menjadikan ekotologi itu sebagai program prioritas mereka. Ya, dari KUA, Pilot project ya. Pilot project gitu ya. Kemudian Sampai di KUA. sampai di KUA. Oh, iya. Jadi mereka harus paham gitu ya, apa yang menjadi, karena ini staf prioritas Pak. Ya, program ya strategis pemerintah ya. Dan tidak hanya di situ, tapi itu mestinya masuk dalam lingkungan gitu, kurikulum. Ya, kan, Khusus kurikulum. dalam lingkup Kemenak. Ya, lingkup Kemenak gitu ya. Makanya kurikulum cinta itu ya yang sekarang sudah didesain ya. Bahkan sudah launching kemarin tentang bagaimana penerapan kurikulum cinta itu salah satu isu penting adalah ekotologi. Iya, cinta terhadap lingkungan, ya cinta terhadap manusia, dan yang paling utama kan cinta kepada Tuhan gitu. Yang sekarang terjadi ini kan cinta kepada Tuhan, ya, tapi kemudian tidak cinta kepada lingkungan dan gitu, alam. ya, lingkungan dengan alam. Nah ini gitu. Sekarang saya kira bisa gitu ya, bisa kita lakukan secara bersama-sama gitu ya. Tapi menurut saya memang tidak cukup kalau hanya dari Kementerian Agama gitu ya. Iya. Mestinya di kementerian-kementerian lain gitu ya, itu juga bergerak bersama gitu ya. Iya. Bergerak bersama terkait dengan bagaimana membangun paradigma gitu ya. Paradigma kita, pembangunan kita harus berbasis ekotologi. Ya. Tidak lagi menjadikan ini gitu. Karena saya melihatnya bahwa kenapa ini terjadi, karena pikiran manusia itu menganggap alam sebagai objek saja. Objek ya. Objek saja gitu. Bukan bagian dari keluarga. Bukan dari keluarga gitu. Padahal relasinya kan relasi subjek. Gitu. Subjek dengan ketemu subjek gitu. Sesama subjek sebenarnya. Sama subjek gitu. Alam dimanfaatkan oleh manusia. Tapi pesan agama kita itu tidak boleh berlebihan. Ya. Kalau berlebihan merusak. Gitu. Misalnya krisis air. Bagaimana kita berwudu kalau tidak ada air? Itulah. Ya. Itu. Makanya ada 4 yang sering saya sampaikan itu. Kita harus moderat dalam berair, ya. Moderat dalam bertanah. Betul. Ya. Sekarang ini kan tanah menjadi tidak ada lagi serapan kan? Tanah-tanah kosong yang tadinya menjadi serapan air sudah terisi. Sudah jadi properti semua. Jadi ini gitu, moderasi bertanah, moderasi berudara gitu ya. Ya udara kita ini kan tidak sehat. Tidak sehat lah gitu ya. Ya, karena ya dari polusi mobil lah gitu, belum lagi motor-motor yang yang ini ya. Kemudian yang ini berapi gitu ya. Kenapa terjadi kebakaran Pak Karim? Karena banyak sekali api di situ. Iya. Coba kita bijak dalam hal ya. Iya, betul. Jadi 4 poin ini gitu ya. Moderasi berair, bertanah, berudara dan berapi itu mestinya menjadi ini gitu. Ini istilah saya saja nih Pak. Pak. Luar biasa. Bagus, mantap. Terus ekotologi ini kira-kira misalnya kalau dia di share ke pemerintah, anggaplah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota untuk menjadi apa kira-kira bisa itu Prof? Menjadi program agenda pembangunan yang sinergis lah kira-kira. Ya saya kira bisa ya. Ini terkait komunikasi aja sebenarnya dengan pemerintah gitu ya. Artinya Kemenak ini sudah menjadikannya sebagai pilot program. Nah ini kan harus di-share ke lintas sektor. Betul. Jadi Kementerian Agama bisa jadi mitra strategis ya pemerintah, mulai dari level pusat kan, level pusat kan, kemudian masuk dari provinsi, kabupaten, kota gitu. Semua bisa masuk saya kira gitu. Ya, kira-kira bayangannya Prof, kalau misalnya itu terjadi lintas sektor ini kira-kira apa yang mau dilakukan? Bentuknya? Yang strategis lah. Jadi artinya tidak memungkinkan juga masyarakat sipil terlibat. Jadi tentu saja peran tokoh-tokoh agama ya menjadi sangat krusial dalam konteks ini gitu ya. Tapi yang paling penting saya kira juga aplikasi dari regulasi yang ada gitu ya, implementasi gitu ya, implementasi dari regulasi yang ada gitu. Jadi secara hukum
ya, saya kira juga harus bergerak di situ. Bahwa para perusak lingkungan itu tidak hanya kita cap sebagai kafir ekologis, tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus menghadapi hukum-hukum ya. Ya kalau melanggar hukum ya itu harus diproses secara hukum gitu. Law enforcement gitu ya. Penegakan hukum terhadap para pelaku itu gitu. Karena sekarang ini saya melihat orang tidak banyak lagi ini juga kadang-kadang tidak peduli lagi dengan agama gitu. Cuek. Iya, cuek lagi tidak butuh. Mau disebut kafir, mau disebut apa kan? Tidak ada lagi beban. Iya, tidak sense-nya itu pada agama itu tidak tersinggung ya Prof ya? Iya. Mungkin itu ada yang koslet barangkali gitu ya. Mungkin sadarnya itu mungkin pada hari ibadah saja gitu. Hari ibadah. Ya, setelah keluar dari masjid tidak sadar lagi. Aduh. Kembali lagi ya. Iya. Jadi ya itu menurut saya. Artinya mungkin ketika kita kasih cap kafir ekologis, itu bagi mereka tidak ada masalah. Iya, biasa aja. Biasa aja kan? Waduh. Ini berarti manusianya memang yang rusak. Iya. Ini makanya dalam agama kita, terutama di dalam Al-Quran, bahwa kerusakan yang terjadi kan, akibat itu tidak bisa dilepaskan dari manusia. Gitu. Betul. Jadi ketika banjir muncul resikonya kita tanggung sama-sama. Padahal bukan kita pelakunya. Bukan kita pelakunya, kita jadi korban juga. Kita ikut jadi korban. Iya. Jadi korban. Nah, kira-kira Prof, misalnya ke depan ini ekoteologi ini bisa disandingkan dengan tadi Prof bilang bahwa dia adalah vitamin demokrasi. Vitaminnya adalah demokrasi. Iya. Bahagian yang penting digarap adalah demokrasi sebagai vitamin segar untuk ekoteologi. Bisa dijelaskan sedikit Prof, bagaimana relevansinya itu? Ya. Saya kira begini Pak Karim ya, saya baru teringat tadi terkait dengan konteks pendidikan gitu ya. Sebenarnya sudah ada usaha-usaha untuk memperkuat gitu ya aspek penyadaran kita, perspektif kita terhadap lingkungan gitu ya. Misalnya kalau pada tingkat SD itu ada yang disebut dengan adiwiyata. Yang terkait dengan lembaga-lembaga ya, itu kan sebenarnya sudah bagian dari ekologi gitu ya. Iya. Kemudian ada Go Green ya, ada Green Campus ya, itu kan sebenarnya bentuk implementasi gitu ya dari ekologi. Tanpa kita menyebut bahwa itu adalah ekologi, sebenarnya secara substantif itu sudah masuk di situ. Ya, nah. Bagaimana kemudian kita merawat ini gitu. Ya, ini yang paling susah gitu. Merawat gitu ya. Merawat udara gitu ya, merawat kehidupan kita, merawat lingkungan. Ini yang sering abai dalam konteks kehidupan kita gitu. Mungkin semangatnya di awal ketika terjadi itu ada gitu ya, naik gitu, tapi setelah lama-lama karena dia berada pada lingkungan gitu. Ya, makanya sistem itu yang perlu dibangun. Itu gimana modelnya? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Sistemnya bahwa kalau kita menemukan orang yang buang sampah pada tempatnya, itu harus didenda gitu. Ya. Itu kan kamu yang sudah merusak lingkungan. Merusak lingkungan gitu. Harus ada fine-nya gitu. Seperti yang terjadi di Singapura kan? Ya. Kalau ada orang meludah di sembarang tempat atau buang sampah di sembarang tempat, itu kena fine itu. Ya. Ini yang tidak terjadi dalam kondisi kehidupan kita. Gitu. Ya. Nah, makanya perlu kolektivitas gitu ya. Kolektivitas kita, banyak program yang bisa ini ya, seperti pendidikan gitu ya. Kemudian dinas-dinas terkait gitu ya. Ini kan kalau kita melihat di konteks Makassar, seakan-akan urusan lingkungan itu hanya urusannya dinas kebersihan. Ya kan? Hanya urusan sampah. Urusan sampah. Sementara dinas yang lain, dinas pendidikan tidak menganggap bahwa itu urusannya. Mereka yang buang sampah. Ini kan tidak bersinergi nih, Pak Karim kan? Ya, tidak bersinergi. Mestinya pemerintah itu punya membangun sinergitas gitu ya. Bahwa dinas menjaga kebersihan itu bisa lewat pendidikan, kerjasamalah kamu dengan pendidikan. Ya. Berapa sekolah yang ada di Makassar ini, berapa SD, berapa SMP. Potensi sampahnya juga luar biasa. Ya kan? Luar biasa itu. Tapi kembali ke situ Prof.
Ya. Untuk merelevansikan ekoteologi ini dengan demokrasi, kira-kira gimana modelnya itu, Prof? Ya, ekoteologi ini seperti yang saya sampaikan tadi itu kan sebenarnya usahanya bagaimana menggabungkan tiga itu tadi ya, bahwa manusia tidak hanya menjadi subjek, menjadikan alam sebagai subjek, tapi dia juga menjadikan alam itu sebagai bagian penting dari mereka, gitu. Artinya apa? Bahwa keadilan yang menjadi isu penting dalam demokrasi itu harus dimasukkan di situ. Berarti keadilan dalam ekoteologi itu harus ada? Harus ada. Keadilan ekologis. Keadilan ekologis? Iya, keadilan ekologis. Ya, bahwa limbah-limbah yang ini, limbah industri misalnya, itu harus jelas. Ya, tidak mengganggu nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Gitu. Jadi kita bicara ekoteologi tidak bisa dilepaskan dari isu keadilan. Keadilan. Ya, karena adilkan itu kan secara harfiah itu artinya kita menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sesuai tempatnya. Ya, itu adil sebenarnya gitu. Jadi kalau Anda tidak menempatkan sampah tidak pada tempatnya, tidak adil. Tidak adil. Iya. Kalau keadilan ekologis itu bagaimana? Keadilan ekoteologi itu gimana, Prof? Iya, termasuk tadi. Ya, bagaimana kita bicara tentang orang bisa sadar ekoteologis, ya. Kalau misalnya keadilan yang lain itu tercipta, ya, keadilan dalam sumber daya manusia, ya kan, keadilan dalam ini itu bagian dari ekoteologi. Ya. Jadi sumber daya alam ini yang dieksploitasi secara masif, ya, secara berlebihan, kan di situ tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan, ya kan? Artinya apa? Bahwa ekoteologi tidak hadir di situ. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Ya. Ini yang menjadi utama gitu ya. Oke, Prof. Kita akan lanjutkan, Prof, setelah kita break sebentar. Oke, Tribuners, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya. Oke, Tribuners, kita lanjut kembali di diskusi kita pada sore hari ini. Ini sudah sesi terakhir, Prof. Tetapi sebelum kita di ujung, saya mau mendengarkan dulu, Prof. Tantangan ekoteologis ini apa kira-kira? Ya, salah satu tantangannya adalah paradigma keberagaman kita itu tidak semua sama. Tidak sama-sama. Ya. Jadi cara kita beragama itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang misalnya hanya fokus kepada relasinya kepada Tuhan, ya, ibadahnya diperkuat gitu ya. Sementara relasi sesama manusia, apalagi relasi ke lingkungannya, itu yang kemudian abai gitu dalam. Dan itu banyak dalam konteks kita beragama gitu ya. Tetapi demokrasi dengan ekoteologis ini bisa mix ya? Bisa. Saling memperkuat. Saling memperkuat, bisa bersinergi. Gitu. Demokrasi bisa menguatkan ekoteologi ini ya? Itu pasti gitu. Oke, Prof. Sebelum kita akhiri, saya minta Prof untuk memberikan closing statement. Ya. Closing statement tentang ekoteologi ini sebagai cara untuk mewujudkan keadilan ekologis. Ya. Silakan, Prof. Ya, ekoteologi seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa ini adalah bagian penting atau cara pandang kita dalam beragama yang patut menjadi perhatian serius gitu bagi kita orang beragama, karena ekoteologi ini tidak hanya memperkuat relasi manusia dengan Tuhan, tapi relasi manusia ke lingkungan itu juga menjadi perhatian yang serius gitu. Nah, kenyataan sekarang yang terjadi ini adalah lingkungan, banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan, itu tadi karena tidak abai kita dalam memperkuat relasi kita dengan lingkungan yang juga sebenarnya adalah bagian dari agama gitu, doktrin agama gitu. Nah, ini saya kira
penting untuk kita merekonstruksi gitu ya pemahaman kita bahwa yang namanya beragama itu tidak hanya pada persoalannya itu tadi gitu ya, dengan relasi kita dengan Tuhan gitu, tapi relasi segitiga ini gitu ya, relasi dengan manusia, relasi dengan lingkungan, itu juga menjadi bagian penting dari kita beragama gitu ya. Kedua-duanya harus berjalan seimbang gitu ya, ya dalam hal kita beragama. Banyak sekali pesan-pesan ayat suci di dalam Al-Quran yang mengajak kita gitu, cuma jarang kita sampaikan gitu. Bahkan yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum-forum gitu ya, itu penyebutan bumi, ya, bumi di dalam Al-Quran itu kurang lebih 400 lebih Pak Karim. 400 kali kata ya, al-ardu gitu ya, terminologi bumi itu. Ya, di dalam Al-Quran itu kurang 400, kalau tidak salah 467 deh, ya. Sementara penyebutan langit yang biasa as-sama itu hanya 200 lebih. 200. Jadi dua kali lipat teman. Itu artinya apa? Bahwa kita harus memberi perhatian yang serius pada bumi, ya, di mana tempat kita berpijak, ya, karena kita tidak bisa sampai ke surga kalau bumi ini rusak. Rusak, betul. Iya. Makanya harus dipelihara bumi ini. Pelihara bumi ini. Makanya posisi kita sebagai khalifah, ya, Tuhan menciptakan kita ini sebagai khalifah. Itu artinya bahwa kita bertugas merawat bumi. Bukan merusak. Karena kalau rusak tidak bisa sampai di surga. Tidak bisa sampai di surga. Wah, luar biasa. Representasi kita ini representasi Tuhan. Gitu. Khalifah. Ya, kita sebagai wakil Tuhan di bumi untuk merawat bumi ini. Gitu. Bukan cuma kita beribadah saja kan. Tugas kita tidak hanya beribadah, tapi menjadi wakil Tuhan di bumi. Wakil Tuhan. Ya, menjaga alam ini gitu. Ekotologi itu menjadi salah satu solusinya. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Ya. Oke Tribuners, saya kira bersama dengan Profesor Dr. Muhaimin Latif, Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar tentang perbincangan kita pada kesempatan ini tentang ekoteologi sangat luar biasa dan banyak hal yang disampaikan beliau yang menurut saya penting disosialisasikan ke masyarakat dan menurut saya penting disebarluaskan. Ada istilah-istilah yang luar biasa tadi seperti kafir ekologis, menurut saya sangat luar biasa dan tentang apalagi namanya tadi, kerusakan lingkungan itu adalah cermin dari kerusakan hubungan dengan Tuhan. Cermin dari kerusakan manusia hubungannya dengan Tuhan, Tuhannya. Nah, dan yang paling menarik karena ternyata ada hadis Nabi yang disampaikan Prof tadi bahwa tak sekalipun kiamat besok sempatkanlah menanam pohon hari ini. Iya. Kalau sempat gitu. Kalau sempat, luar biasa, luar biasa. Artinya dan yang terakhir bahwa dalam Al-Quran disebutkan kata bumi 400 lebih ya. 400 lebih. Langit 200 lebih. 200 lebih. 2 kali lipat perbandingannya. Nah, itu artinya bahwa bumi ini memang harus kita jaga. Harus kita jaga. Ya. Saya kira itu yang paling penting bahwa ekoteologi adalah bukan semata konsep. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengamalkan itu. Saya kira perlu ada yang disampaikan tadi Pak Prof juga menarik bahwa demokrasi adalah vitamin pokok dari ekoteologi karena di dalam ekologi yang tidak adil, maka ekoteologi sebenarnya kontras dengan ekoteologi ketika ekologi tidak ada keadilan. Saya pikir itu Tribuners, demikianlah diskusi kita pada kesempatan ini dan kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda yang dengan narasumber yang berbeda akan ke depan tentunya terkait dengan isu lingkungan hidup dan demokratisasi. Selamat sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.